Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pasar modal, apa kabar semuanya? Untuk menjadi seorang investor yang handal tentunya kita membutuhkan berbagai disiplin ilmu. Salah satunya itu manajemen investasi dan pasar modal. Dalam video ini kami akan membahas berbagai hal terkait manajemen investasi dan pasar modal, terutama terkait Self Regulatory Organization atau SRO. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Masdijo, ada teman saya mulia Anissa Rema Marito Sigalingging dan Yolanda Dwi Manita. Sebelum kita memahami lebih jauh tentang SRO, terlebih dahulu kita harus paham itu apa pasar modal. Pasar modal yaitu pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang berupa surat berharga yang dapat diperjualbelikan, baik itu saham, obligasi, reksadana, instrumen derivatif dan sebagainya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 sebagai sarana pendanaan usaha dan investasi pada instrumen keuangan. Lalu SRO itu apa? SRO yaitu lembaga yang melaksanakan kewenangan penerapan aturan regulator di industri pasar modal. Nah, kegiatan di dalam pasar modal ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam hal ini OJK berfungsi sebagai sistem pengaturan dan pengawasan jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang bergerak secara independen dan bebas menggantikan BPPMLK sejak tahun 2012. Dalam hal ini OJK membawahi 3 badan di bawahnya, yaitu BEI, KPEI, dan KSEI. Penasaran kan? Yuk simak video sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Dwi Manita akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Saya akan membahas Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia ini adalah pihak atau lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran, jual, dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek mereka. Kemudian Bursa Efek Indonesia ini mempunyai karakteristik. Yang pertama, dalam bursa efek yang diperdagangkan adalah instrumen efek atau instrumen keuangan. Yang kedua, masalah informasi dalam bursa efek memegang peranan yang sangat penting dan juga dominan. Yang ketiga, bursa efek ini adalah suatu badan yang bersifat self-regulator body yang berwenang dalam hal pengaturan tentang perdagangan efek. Bursa efek juga memiliki aturan yang lengkap, terinci, dan jelas tentang perdagangannya. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia itu memiliki tugas antara lain. Yang pertama, dia menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, Bursa Efek Indonesia ini menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan bursa efek. Selanjutnya, bursa efek ini menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan melaporkannya ke OJK. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya Rima Sigalingging akan melanjutkan presentasi mengenai lembaga clearing dan penjaminan. PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. KPEI merupakan pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LKP untuk melaksanakan kegiatan clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. KPEI sebagai mitra pengimbang sentral dalam kegiatan clearing dan penyelesaian transaksi terhadap berbagai perusahaan efek yang terdaftar di bursa dan berkewajiban untuk menerapkan standar-standar internasional dalam proses otomatisasi proses clearing dan penyelesaian transaksi bursa. Semua dilakukan agar proses clearing, penyelesaian transaksi, dan penjaminan dapat berjalan dengan lebih wajar, teratur, efisien, sehingga dapat meminimisasi risiko penyelesaian transaksi bursa baik saham maupun derivatif. Sementara clearing yang dimaksud adalah proses penentuan hak dan kewajiban efek dan atau dana anggota bursa yang timbul dari transaksi efek yang dilakukannya di bursa efek. Sedangkan penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah merupakan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban efek dan atau dana anggota bursa yang timbul dari transaksi bursa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lia.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Anissa dan selanjutnya kita akan membahas tentang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP KSEI. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember tahun 1997 dan memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada tanggal 11 November tahun 1998. Dan KSEI ini merupakan salah satu Self-Regulatory Organization atau SRO selain Bursa Efek dan Lembaga Clearing dan Penjaminan. Nah, LPP ini adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya. Dan saat ini, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia merupakan pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LPP untuk menjalankan fungsi penyimpanan dan penyelesaian efek. Dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, KSEI ini menjalankan fungsinya sebagai LPP di pasar modal Indonesia dengan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang fungsi dan peran dari KSEI. Fungsi dari KSEI ini adalah menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien menurut Pasal 14 Ayat 2 UU PM. Dan peran dari KSEI ini ada dua. Yang pertama, penyimpan efek tanpa warkat. Yang dibagi dua juga. Yang pertama, efek bersifat ekuitas, contohnya seperti saham, HMETD, yaitu hak memesan efek terlebih dahulu dan waran. Lalu yang kedua, efek bersifat utang. Contohnya seperti surat hutang, MTN, Medium Term Notes, NCD, Negotiable Certificate of Deposit, PN, Promissory Notes, dan CP, Commercial Paper, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, penyelesaian transaksi efek dibagi dua juga, yaitu transaksi bursa, lalu transaksi di luar bursa atau over the counter. Nah, kita masuk pengguna jasa KSEI, yaitu ada emiten. Untuk aktivitas berikut ini, pendaftaran efek, ini adalah persyaratan agar efek emiten dapat disimpan di KSEI. Lalu berikutnya, distribusi corporate actions, yaitu untuk penyampaian informasi corporate action, pembayaran dividen, bunga, saham bonus, dan lain-lain. Lalu laporan-laporan seperti data pemegang efek. Demikianlah video kami kali ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.